Kemudian dihilafi mata in yahtaju nahul musallin awil mu'takif liwatihi. Berbeda dengan mata-mata yang dibutuhkan. Ini kan terusannya tadi memang dibutuhkan. Nah, para bapak, kiai, sampun hadirin sekalian ingkang kawula hormati, kita ikhtisar kawula mewakili kanca-kanca pengurus FBC, kanca-kanca pengurus FDN FBC Kecamatan Kanigoro sepindah aturaken dan wasahlan bihudurikum, aturaken sugeng rawuh, aturaken matur suwun ingkang saageng-agengipun dhateng panjenengan sedaya ingkang sampun nyempataken wekdal kangge anggrawi pelaksanaan Basul Masail Kabupaten utawi Kota Blitar. Ugi boten kesupen kawula aturaken matur suwun dumateng sahibul makan wal makanan kang sampun nyediaken tempat saha ritu-ritunipun. Mugi sedaya kala wau tasadra tambahi amal hasanah ingkang barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Para bapak sekalian ingkang kawula hormati, niki alhamdulillah senajan niki dalam suasana masih setelah Covid-19. Alhamdulillah niki katose para peserta basu pada hari ini atas saya sampun kathah ingkang rawuh. Mungkin masih tambah malih ingkang rawuh. Niki rutinan tiap Ahad ya Sabtu ya Sabtu bae ingkang diwontenaken ning LGM cabang utawi Kota Kabupaten Blitar. Ning Kraten niki mungkin suasanane rada mendung barang ya. Sing ado-ado niki khawatir mengele udanan mendarat. Oleh tilang. Para bapak sekalian ingkang kawula hormati, tur niki dalam suasana Masyura sing poso niki, sing boten poso niki monggo rokok dinikmati kemawon, sing poso nggih sabar, ini cobaan. Ingkang terakhir para bapak sekalian ingkang kawula hormati, wabilih atas nami pengurus FBC utawi LBM utawi sahibul makan wal makanan menawi wonten napa mawon saja kirang mahendani datang manah panjenengan sedaya iman iku papan kinaraan pasugatan saha gitu-gitulipun kawula nyuwun ageng Sri Samudra Pangsani. Ingkang terakhir niki mugi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah wa salatu rasulillah wa liqati hajatina. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ila Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala hadrati abai mati wa zuriyati wa ikhwani minan nabiyyin wal mursalin wa alikum sabiqul minhum ajmain wa tabi'in bismillahirrahmanirrahim. Sumailah rotilah imatil arba'ati minal mujtahidin wa muqarratin fiddin asyadiyah salihin wa ulama ilam wa rasyidin wa jamil malaikatil muqarrabin sumailah hadis kutubir pada anfis Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu majma'in atallah lina bi barakatin fid dunya wal akhirah. Sumailah hadrati abaina wa ummahatina jaddatina jaddatina wa alina khalatina wa rahmatina wa masyayikhina jam muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ya'i minhum wal ummat wa usailah mahbuasar sekalian bapak mansur sekalian mausuli wa qul'im tasbulahim bil khusus dumatang oleh
muassis Nahdlatul Ulama. Sayyidul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Lahumul Fatihah. Nun barokah doa temateng Bapak Kiai Haji Abu Sujat. Saya kaula wonten awal wonten kelangan kumpul kula nyuwun pangapunten ingkang sartahipun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa akrim nazalahum wa wasib madkhalahum. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabbal alamin. Sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kasirul Fatihah. Kawula aturaken agungipun matur suwun dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Ahmad Maisur, Bapak Kiai Haji Musujat, Bapak Kiai Akhyar. Ingkang salajengipun sekedar sambutan dari Dinas Pariwisata ugi pendamping kelompok sadar wisata religi Kuningan menika dumateng panjenenganipun Bapak Haji Ari Laluda wekdal kawula sumanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Hadratul kiram para alim, para yai sesepuh kang tansah kala taati dawuh dawuhipun dumateng para bapak-bapak ugi kanca-kanca kula sedaya hormati. Pertama-tama semoga kita tansah ucapaken puji lan rasa syukur ke Allah Subhanahu wa taala dene menapa atas wekdal menika kita taksih dipun paring kenikmatan khusus pun kesehatan sehingga saged sareng-sareng makempak yang menika masjid kanthi kawonten sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Boten kesepen selawat serta salam mugi tetap tercurahkan di matan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tuntunipun kita ajeng sama dunya wonten yang yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ingkang dipun rahmati Allah, sekedhik kawula ing mriki minangkani sesulih saking pengelola wisata religi. Kebetulan mawon kula sabenipun kerja datang dinas pariwisata, tapi niki wong boten atas nama dinas boten, tapi nggih atas nama pengelola wisata religi. Saran-saran kali kanca-kanca ing dinten saged hadir kados Gus Aspari, Pak Jupri, Pak Slamet, Pak Ahyar lan sedaya ingkang saged rawuh dinten menika. Intinipun kawula kalih kanca-kanca nika wau nggih sepindah nyuwun tambahi pangestu, ugi nyuwun dukungan dumateng hadirin sedaya ingkang rawuh ing dinten menika. Mugi-mugi wisata religi Yai Syekh Abu Hasan, Syekh Abu Mansur ingkang kita kelola dengan niatan kang sae insyaallah pripun dadosaken wisata menjadi tujuan wisata sebagaimana wisata-wisata religi lainnya ke depan bisa berkembang lebih besar. Kejawi menika dukungan ingkang kita suwun termasuk dukungan selain doa tentunipun nggih menika umpuk bilih Bapak Ibu para yai kagungan kegiatan-kegiatan ziarah
datang aulia utawi datang makam-makam aulia datang Jawa Timur, wisata religi Kuningan saketotipun agenda akan istilahipun diakhiri ngoten. Dados menika sangat kita harapaken sinten malih menawi boten ingkang ngawali kita. Tapi insya Allah kalau kita sendiri nanti mengawali informasi tentang keberadaan wisata religi menika saged menyebar lebih luas. Insya Allah beberapa tamu saking luar kota sampun lumayan kathah, ananging makin menawi terus kita dukung dengan informasi-informasi saking kita sedaya, insya Allah mugia saged ndadosaken tambahipun barokah. Makaten ingkang saged kula aturaken bilih wonten kirang ingkang kula matur, kula nyuwun sesami sami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kawula aturaken dhumateng panjenenganipun Bapak Haji Anil Huda selaku pendamping kelompok sadar wisata Syekh Abu Hasan Syekh Abu Mansur Kuningan. Ingkang salajengipun niki wau tutup anggen kawula ngawontenaken pra acara. Lajeng mangke wekdal kawula aturaken dhumateng pengurus cabang. Alhamdulillah para yai sampun rawuh pas niki tepat waktu. Kira langkung saking kawula nyuwun pangapunten, kawula pungkasi wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi mujahidin al-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ingkang kula taklimi para kiai, para alim ulama, khususipun para pimpinan lembaga Bahthul Masail biasanya bapak dan kita yang kula muliaken, para kiai, para ustaz saking pinten-pinten LBM di anak sabang yang kula muliaken iki. Hadirin rahimakumullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin. Soal pertama tentang syuhlul buq'ah. Di pelbagai literasi fikih wakaf kemasjidan ada aturan bahwa bagi siapapun yang menaruh barang di masjid maka harus membayar ongkos sesuai ongkos umum. Misalnya dalam ibarat berikut ini, qala fil ubad wa man syaghala ba'dal masjid bi mata'in fa in aghlaqahu wajaba ujratu kullil masjid wa illa wa madhil mata'i faqat wa masrifuha masalihul masjid. Padahal sudah menjadi kebiasaan yang wajar. Banyak sekali jamaah masjid yang membawa tas, HP, kontak, dan lain-lain ditaruh di samping kanan kirinya ketika sholat agar aman dan nyaman. Soal dari LBM MBJNU Talun. Nah, sebelum masuk pertanyaan, tadi pertanyaannya sub A, apakah meletakkan barang bawaan sebagaimana deskripsi termasuk syuhlul buq'ah pada masjid sehingga wajib membayar ujrah mithil? Poin B, bagaimana hukum syuhlul buq'ah itu sendiri? Para musyawirin barangkali yang masih ingin memperdalam terkait dengan soal dipersilahkan. Apakah ada yang perlu diperjelas dari soal ini? Monggo, menawi wonten yang perlu disampaikan. Monggo. Pun clear. Wonten. Clear berarti ya. Karena sudah clear masuk datang pembahasan. Poin A,
apakah meletakkan barang bawaan sebagaimana deskripsi itu termasuk syughlul buk'ah pada masjid sehingga wajib membayar ujroh misil? Tentunya ataukah tidak kan gitu ya. Apakah meletakkan ini termasuk syughlul buk'ah pada masjid sehingga wajib bayar ujroh misil ataupun tidak? Pertamanya kan begitu pertanyaan. Apakah termasuk atau tidak? Silakan yang mau menjawab dari mana pun itu. Monggo ngajung mawon. Monggo, Yai Mahmud, Yai Hafid. Monggo itu sepeda saking Sulawesi sampai. Monggo sampai. Jadi menggah kula pertanyaan A, apakah meletakkan barang bawaan sebagaimana deskripsi termasuk syughlul buk'ah pada masjid? Ya, termasuk syughlul buk'ah, sehingga wajib membayar ujratul misli. Ini terjadi berbagai apa ya, kalau khilaf ya mungkin khilaf, tapi bisa jadi nggak khilaf, sehingga wajib membayar ujratul misli. Kalau menurut keterangan itlaqul ibarat dalam minhaj niku delok niku mutlak, artinya wajib membayar ujratul misli. Tapi ketika kita melihat syarahnya, keterangan tersebut niku diiskalkan, bahkan goyatul iskal ya, oleh Mbah Ibnu Hajar niku mengiskalkan keterangan tersebut. Ketika dimutlakan, ini sangat iskal saya. Jadi sebaiknya nggak dimutlakan, wal mutajah. Jadi yang mutajah menurut beliau Ibnu Hajar niku wajib ujratul misli ketika meletakkannya itu barang-barang yang tidak biasa. Artinya tidak menjadi kelaziman untuk dibawa oleh orang-orang yang masuk ke masjid. Adapun sing biasane ya gelem ra gelem ya mesti nggawa kuwi mang terus harus diletakkan kayak dene tas kecil, HP, itu menurut beliau dan juga didukung oleh ulama yang lain itu tidak wajib ujratul misli. Itu dulu. Terima kasih dari samping. Kula nyuwun barangkali ada yang berbeda. Ada yang tidak memasukkan hal ini pada syughlul buk'ah, ada apa tidak? Menurut itu tadi samping itu adalah termasuk. Monggo, barangkali ada yang berbeda dulu. Monggo, Pak Kiai. Mboten berarti monggo iki. Terima kasih, monggo. Kalau diminta untuk tadi ada yang berbeda, yang kita memasukkan dulu ini, saya mungkin salah satu yang berbeda. Kalau saya mengatakan bahwa permasalahan meletakkan misal HP, tas ini yang masuk disebutkan. Karena yang namanya kebutuhan itu, kalau kebutuhan yang cuma sesaat, ini hal-hal yang biasa dimulangkan itu sudah mengatakan ya sama pemanfaatan misal kitab ini saya letakkan di, walaupun sekarang mungkin saya nggak baca, nanti saya akan baca. Saya kan di masjid saya mengatakan hanya kebutuhan usaha dan tidak masuk pada permasalahan yang kita bicarakan atau studi. Saya mengambil ibaratnya nyusul ya, mungkin panjenengan sudah tidak termasuk ya. Jadi sudah ada dua jawaban. Yang satu memasukkan deskripsi itu pada syughlul buk'ah dan yang satunya tidak memasukkan. Nah, monggo ibaratipun ya mungkin
Bismillahirrahmanirrahim. Pertama niki tentu Pak. Wa manfaatul masjidi war ribati wal madrasati kamanfaatil hurri. Faidha wudi'a fihi faidha wadu'a fihi mata'ahu wa aghlaqahu lazimahu ujratal misli ujrata lazimahu ujratu jami'ahi. Ngeten. Fa illam yablughu domina ujrata maudhi'i matahi faqat wa in ubiha watmuhu aw lam yakun fihi tatyikun ala musallin aw kana mahjuran la yusalli ahadun fihi ala maqtadahu itlaqihim wa kadza asyawari wa ghurfatun wa mina wa musdalifah wa ardun wukifat lidafnil mauta wa itlaquhum dzalika kulluhu muskilun jiddan. Ini komentar beliau, muskilun jiddan faladhi yutajahu. Jadi ini pertama menjawab bahwa itu suhlul bu'ah. Jadi contohnya niku mau fa idza wadu'a fihi mata'ahu. Jadi meletakkan matanya di masjid itu kan suhlul bu'ah namanya. Jadi tetap namanya suhlul bu'ah. Adapun itu ujratul misli atau tidak, niki menurut beliau Ibnu Hajar waladzi yutajahu anahu yang bagi ayyuqayyada ma dzukira fi nahwil masjidi bima idza sagolahu bima ta'in la yutadu al jalisu fihi wa muhu fihi. Dan niku intine niku. Jadi menurut sing mutajah yang unggul main di niku yang bagi ayyuqayyada ma dzukira fi nahwil masjid bima idza sagolahu bima ta'in la yutadu al jalisu fihi wa muhu fihi. Jadi itulah inti ibaratnya. Mungkin yang lain menyusul banyak ya. Terima kasih dari Yai Munir. Itu arahnya apapun soal ujroh meletakkan itu adalah termasuk suhlul bu'ah. Monggo untuk Yai Rafiq disampaikan ibarat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun yustahabu aktu khilafil ilmi fil masajid. Qala fil jawahir al-awla fil mu'takifi qira'atul ilmi wa ta'limuhu wa mutala'atuhu wa kitabatuhu wa min lazimi dzalik al-ihtiyat tilawatil kutub fi fartifakul mudarris biwati kutubihi bima dzukira bi haitsu la yudayyiqu al-musallin jaizun li anna watal kutub wasilatun ila ta'lim al-mustahab wal wasail hukmul maqasid. Titik. Kitab apa ini, Pak? Kitab Goyatul Tarikh. Oh, ingkang anu napa? Nggih, istinai. Ditambah wonten Goyatul Tarikh. Mas'alatun yahrumu wajhul mimbar wal khozain wasyari fil masjid ila angkol wa laysa hadza kal khaymah al madrubah fil masjid lil hajat fa inna dzalika jaizun li annahu iki paling pokok li annahu la yadunu ini sing goya. Kesimpulannya menurut jenengan berarti tetap tidak bisa dikatakan syughul bu'ah atau sebetulnya juga syughul bu'ah tapi boleh pada kondisi seperti itu. Bahasa syughul bu'ah itu kan istilah itu gini napa teng soal bisa mungkin apa nih soal itu. Bahasa di sini tidak ada istilah syughul bu'ah. Cuman ketika syughul bu'ah diarahkan kepada hal yang tidak boleh, dan ternyata di sini boleh, saya tidak mengatakan yang tidak boleh berarti boleh bukan syughul bu'ah. Oke. Terima kasih. Apakah tadi ada dua kubu di mana
sebetulnya ada titik temu di antara keduanya itu. Jadi yang satunya memasukkan sulul buk'ah karena ada keterangan rincinya di Pak Munir tadi bahwa sulul buk'ah itu nanti masih ada yang boleh atau tidak boleh. Kemudian untuk Kiai Rafiq, hal itu yang dikatakan sulul buk'ah berarti sudah yang tidak boleh. Nah, dengan demikian karena pada kondisi yang terpraktek itu jaizun, maka tidak digolongkan sulul buk'ah. Dipersilakan untuk beberapa yang lain yang punya ibarat lain, punya argumen-argumen mendukung yang mana atau anu, silakan kalau masih ada. Berarti tufah kalian tahu karena sudah sami kita kula aturaken dumateng para Bapak Kiai perumus rumakaken ingkang badhe dawuh rumit sinten Kiai Bayin. Yang saya sing tentu firewall masuk dengan nganu layak tadu nahwul jalisi alwat anil wat amata ini dengan kartu fire terus jatosipun menawi kawula para matur saking sangat walu nika kan ya apa dipadone kalau dari tasmiyahnya wat insyaallah termasuk waktu, cuman niku tidak ada ujroh karena dalam kasus kita ini yang saya ucapkan niki kan yang dibahas adalah barang-barang yang diletakkan oleh musolli ketika dia sholat. Niku mau dimasuknya tenggene mayak tadul nahul musolina wat aku ngoten mriku. Kalau bahasa napa mayak tadu wat nahul jalis nopo malah nahul jalis niku ngawali niki lho. Berarti apa? Meletakkan barang bawaan sebagaimana deskripsi termasuk sulul buk'ah pada masjid sehingga wajib membayar ujroh nikel. Mungkin yang dikendaki serengat karena dari bahasa pertanyaan ini sulul buk'ah sehingga wajib, makanya mau tidak memasukkan. Nah, sementara dari Pak Nurul Hafid tadi dari Samben niku karena dilihat dari istilah sulul buk'ahnya saja otomatis juga termasuk sulul buk'ah. Tapi yang perlu kita telusuri perlu nopo-boten tadi itu dari mukabil dawuhnya tufah itu mukabilnya waladiyata jihu masa nggih pangkat wajib bayar ujroh. Karena setahu saya baik di redaksi nopo tufahnya ataupun di jalannya itu kan pengecualian. Mungkin sementara yang perlu mungkin monggo Gus Romsi. Belum tak bagian masuk-masuk. Yang saking sampean niku lebih menyoroti watul mata fi bukatil masjid niku menawi sesuatu sing muktad maka mboten kategori syuhul buka sing wajib ujroh. Tetap syuhul buka juga tapi mboten wajib ujroh sing muktad. Adapun sing ditelakni wau sedaya dipun hukumi hurmah terus wajib ujroh. Yang saking serengat niki lebih bentuk irtifak istilah itu. Nah, irtifak niku kan cara pengibaratan itu enten seorang talibi ilmi atau kiai mulang ngaji di masjid terus butuh dampar, butuh nopo kitab-kitab segala macam, mongko niku dihukumi
mimbabil irtifak sing dibolehkan sehingga mboten wajib ujrah. Kan ngoten. Ingkang kula mungkin perlu dipun tabayunaken malih dhateng musawirin untuk ikhtilat niki sesungguhnya alasan yang paling menonjol untuk dihukumi boleh menaruh barang orang yang datang ke masjid itu alasan hajat sing muktad napa alasan irtifak. Ini kalau pikir mangke iso beda terus hukum. Betul umpami kalau paringi satu kesimpulan kaya ngoten niku terus pun disampeyan anune pun napa arah saking ibarat panjenengan niku kan awale apapun syughulul bukan niku haram kan ngoten kecuali enten khilaf ulama sing muktad sing biasa misalnya nggawa kunci nggawa dompet ditaruh nggak masalah kan ngoten niki alasan muktate napa hajat napa terus pundi adat napa hajat karena dua hal ini berpeluang untuk menjadi alasan untuk murahnya hukum adat kalian hajat jenengan sing pundi pasih kula delok yo irit barang mayu ladu itu kan sing biasanya digawa kuwi kebiasaane gitu lah. Terus kula pikir-pikir nggih antara yuk tadu dan hajat itu saling berkaitan Mas kula. Jadi ya kedua-duanya niku ilaten niku. Terus ini sebenarnya kula masih menjanggalkan kalau itu khilaf. Jadi sebenarnya niku beliau si Sarih atau Mumin Al-Muqtin itu meraba-raba dawe minhat itu. Kan dawe minhat itu namung wakada napa niku? Wakanul kurri ana nggih. Lah delok ibarat sing kaya mana niku salah. Jadi apapun mbok mayu tado atau tidak itu haram. Nah, kemudian para Sarih niku kemudian beristihad lagi nih wah lagi janggal aku lagi mutlakan mesti nggak dimutlakan ini dikoyisi. Jadi kalau melihat komentar seperti itu sajane belum tentu napa niku belum tentu Mbah Nawawi niku memutlakan ya belum tentu mengkoyisi bisa jadi beliau niku memutlakan bisa jadi. Wong Ibnu Hajar kan urun sugeng kan jauh, jadi kan nginto-nginto jauh kan. Mboten ngeten maksud kula. Saking ibarat panjenengan niku kan jelas masjid niku kurun yamlik. Ibaratnya wong merdeka sing punya kepemilikan terhadap sehingga apapun yang istilahipun memanfaatkannya niku mboten harus cuma-cuma ngoten mboten dengan kudu enten ada kompensasi. Ngeten iki nyonsol iki guys. Jadi ketika itu ditafwid niku kan alasannya kan tafwid dan fawat. Ketika itu hurun niku ada ujratul misli ketika tafwid saja. Tapi ketika itu hak milik niku fawat atau tafwid niku ada napa ujratul misli. Terus kaping kalihipun kula badhe ngomentari sing Pak Yai Koye wau nggih. Jadi ngeten nggih. Ngapunten maksud kula wal mutajah niku mboten kok ketika napa jenengan lho. Nggih makane ibaratnya jenengan waos ya. Wal mutajah niku ngeten lho. Nggih kula. Masalah ujrohe napa masalah meneh ngoten lho kula kan. Wal mutajah niku ngomentari masalah mutlak dan koyek. Oh nggih nggih. Ngoten. Wal aujahu taqidu madzkira fi nahwil masjidi bima idza sagolau bima ta'in la yutadu al jalisun niku sing teng ya. Dadi niki nganu ingkang maladhiya tajiwa kan apa? Sami. Waladhi yutajahu kaya tajihu sama nggih. Sami niku. Nggih sami riset nami kan. Nggih. Sarwani. Di Pak. Ya. Sembari menunggu Pak Moderator. Kalau
Ini yang berbeda saya kira ya. Jadi menurut saya khilaf ini bukan masalah khilaf seberapa suhul bu'ah atau tidak, tapi memang ada nggak konsep suhul bu'ah atau tidaknya. Jadi begini, kalau menurut mayoritas ulama itu memang ketika ada suhul bu'ah itu memang harus, karena seperti Imam Ghazali, Imam Nawawi itu memakai konsep al-masjid itu hurun yamlik. Artinya ketika ada orang yang memakai fasilitas masjid melebihi batas dari keperluannya, maka akan dikenai ujroh itu. Tapi kalau mengikuti pendapat yang tidak memakai konsep itu, artinya bukan hurun yamlik, masjid itu betul hurun yamlik, tapi manfaatnya itu yang memiliku alal muslim. Berarti kalau mengikuti pendapat ini tidak ada konsep suhul bu'ah, karena semua orang punya hak untuk memanfaatkan masjid. Mahdabe kita. Saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu ka masjidin, qala fil mubab, terusannya dari asilah ini. Qala fil mubab. Itu nama nih, kitabnya apa? Ini kitabnya apa ini? Syarhul Bahjah. Syarhul Bahjah. Qala fil mubab, qauluhu ka masjidin. Qala fil mubab, wa man syaghala ba'dal masjid bimata'in fa in aghlaqahu wajaba ujratul kullil masjid. Wa illa fa mawdi'ul mata' faqat wa masrafuha masalihul masjid. Intaha. Wa qaluhu wa masrafuha masalihul masjid naqalahu fi tajridihi anil Mutawalli wal Ghazali wan Nawawi fi fatawihi. Tsumma qala wa afta Ibnu Razin, inilah wa afta Ibnu Razin bi annaha li masalihil muslimin wa yumkinu raddul awal ilaihi li annahu min masalihihim. Berarti bukan kembalinya nanti ketika ada ujroh bukan kepada masjid, li masalih masjid bukan, tapi li masalihihim, kepada muslimin. Wal khilaf li annahu min masalihihim wal khilafu raji'un illa annal waqfal masjid wa nahwahu mim babit tahrir kal itqi wa huwa qaulul Ghazali wa qaul Imam wal Ghazali awil muslimun. Ini yang berarti yang tadi yang hurun yang melikum pendapatnya Imam Ghazali, Imam Nawawi. Awil muslimuna yang melikuna manfaatahu. Ini yang kedua, baru yang tidak memakai konsep suhul bu'ah, karena masjid itu semua muslimun mempunyai hak milik manfaat, bukan intifak ya, manfaat. Yang melikuna manfaatahu wa huwa ikhtiaru jamaatin, ini yang dipilih oleh jamaah. Wa yang bagi anna nahwa ribat wal makbarah kal masjid wa anna nahwa syari' wa anna nahwa syari' wa urfatu wa arafatu tastusrafu ujratahu lil masalihil muslimin illa ayah tajahu fi masalihi faljat amal. Jadi keterangan bahwa ketika mengikuti kaul yang ahli masalihil muslimin itu ujroh, gitu loh. Itu dari mana kan? Ya kan begini, kalau yang mengikuti ujroh tentu konsepnya kenapa? Karena dia harus karena masjid itu mempunyai hak milik, artinya dia punya kewenangan untuk mengambil ujroh. Sekarang kalau kita muslimin punya hak milik yang memiliki manfaat, kenapa ujroh? Kan begitu. Ini makanya saya sodorkan ini. Kalau mengikuti konsep ini tentunya pemahamannya harus seperti itu. Yang memiliki manfaat. Nggih, niki saking kitab Asyarwani. Wonten mriki dipun jelasaken lak bondo sing dibeto niku bondo sing lumrah digawane wong sing jalis teng masjid. Sing dingadakne dibeto, contone HP.
lah HP ditinggalkan serambi kan jadi colong maling. Niku no problem, dalam arti mboten enten ujrah. Tapi ketika sing dibondo, sing dibeto niku bondo sing mboten umum, sing dibeto jalis nalika teng lebete masjid, contohnya beto kompor, TV, lemari, lan beto bojo mboten napa-napa. Niku nggih enten ujrah, tapi ketika peletakannya itu niku zaman sing cara dijaluki ujrah ngoten pantes. Dadi lak nyalahne kamriku niku zamanan sing zaman niku pantes direko-reko di ujrah. Tapi lak namung diluk mantul, diluk bar metu malih niku mboten ujrah. Nggih. Utawi niku mau dian nggih, kula wasaken saking Qauluhu As-Sarwani al-Juz'u as-Sabi Shahifah 335 wa manfaatul majdi war ribati wal madrasati ila anqal wa itlaquhum dalika kullahu muskilun jiddan. Sami kalih panjenenganipun Yai Hafid falladhi yutajaru annahu yang bagi ayyuqayyada madzukira fi nahwil majdi bima idza syaghalahu bimatain la yaqtadul jalisu fihi wat'uhu fihi wala maslahata lil masjid. Nggih. Fi wad'i fihi zamanan li mislihi ujratun. Terus terkait sing kalih diaturne Pak Zaki dan terus pripun Pak Zaki terkait dengan ada sulh buka atau tidak itu dengan anu benar. Nah, setiap peletakan harta di masjid itu bisa dikatakan suhlul bu'ah. Meskipun dalam redaksi kitab tidak mengatakan suhlul bu'ah. Tapi suhlul bu'ah itu ada yang yaqtadil ujroh, ada sing la yaqtadil ujroh. Kalau yaqtadil ujrohnya ketika yang di bawah itu tadi sing yang adat tek lak nyelehne niku zamanan sing napa niku? Sing pantes dijalui ujroh. Tapi lak namung diluk banget. Sehingga dijalui ujrah mboten pantes niku nggih. Nggih mboten yaqtadil ujrah. Nggih. Pak Dusun, apakah ada lagi dari Pak Musid monggo? Biaya kalau ukuran anak kecil. Oh, ngasih ngacung mau dikolen di. Oh yang saya dua. Betul, oke. Ini kan keterangan kita itu semua dari ulama yang menunjukkan bahwa pertama subuh ketika menyebutkan tempat itu maka ada yang jadi pertama bahasa umum karena umum dalam beberapa kitab awalnya goyang meskipun tidak tajam meskipun peletakannya boleh harus haram itu maka tetap ada lalu kemudian beberapa ulama mutaakhirin dalam beberapa kasus kufah saya mengarah ke Muqayyid. Muqayyidnya itu pertama terkait adat, artinya masjid seperti kita membahas bagaimana hukum memanfaatkan barang-barang masjid, karena masjid berangkat acara tertentu di sana kan pembahasan kita adalah adat apa tidak, tergantung mempengaruhi sebuahnya tertentu. Maka pertama adat ini dipertimbangkan. Jadi ketika adatnya sudah berlaku maka masalah. Yang kedua terkait hajat perempuan. Jadi orang yang sholat atau i'tikaf ketika mereka ke masjid butuh membawa itu maka tidak ada ujrah. Butuh dan tidak ini juga dengan mempertimbangkan begini, dia ke masjid membawa kendaraan mobil luar. Barangnya bisa diletakkan di mobil sebenarnya, aman saja di situ, tapi tetap dibawa ke masjid. Maka sebenarnya tidak ada hajat, karena dibuat aman. Itu yang kedua. Terus yang ketiga dalam kitab Tulyubi itu ada pembahasan bahwa meletakkan itu ketika lam yakoh, ketika tidak ada kekhawatiran. Ini berarti bisa kita pahami umpama barangnya diletakkan di luar mungkin sama digowong, artinya diletakkan di belakang sama dengan orang, sama ada diletakkan di depan kelihatan aman. Nah,
Ini menurut saya poin yang ketiga itu juga ada disampaikan dalam Bulughti bahwa kekhawatiran yang menyebabkan tidak ada ujroh. Ini komentar dari mayoritas ulama mutaakhirin. Tapi tetap ada ulama yang memutlakan bahwa ujroh itu tetap ada, baik boleh atau tidak waktunya. Kalau ulama mutaakhirin kan memberi kesimpulan begini, ketika waktunya ubah maka nggak ada ujroh. Ketika waktunya haram baru ada ujroh, kan begitu. Tapi yang beberapa komentar awal ulama terdahulu kan mutlak, sehingga menyimpulkan meskipun wa'il ubiha wa'ilam yudri al-musallin mutlak tetap ada ujroh. Ini cara kesimpulannya mengatakan. Sedangkan yang disampaikan Bapak Zaki tadi itu khilaf hanya membahas tentang ketika sudah ada uang nanti untuk masoleh masjid atau masoleh muslimin al umum. Nah, kalau itu kur masjid maka masalahnya untuk masjid itu. Sedangkan apabila itu muslimin atau musallin ya maka masalah untuk mereka bukan masjid. Itu ada. Terima kasih dari Pak Kiai. Baik, jadi berkembang permasalahan kita sebetulnya. Oleh karena itu saya tadi yang kadang berkacung bahwa Pak saking seluruh sambil mantu sedikit mari kita arahkan ke Jaya dulu ke Bapak Kiai Purwosi. Saking kawula nggih sami sarujuk sedanten nika nggih sae-sae. Nanging kula nambahi ngaten, maksudipun suhlune niku kan nggih lek kula nyontone namung sederhana kados beto HP kunci niku kan secara praktek nggih kan boten nungkulne tiyang lintu damel ibadah malih Pak. Nyun sewu kula beto HP kunci beda. Salate kula teng ajeng sujud rukuk salindunipun. Yang lain-lainnya kan enggak terganggu. Terus niku hanya dalam zaman ikan temriku saat cekapipun ubudahipun mantul. Nomor kali masalah zuhur temriki kula sama waman sagola ba'dal masjid. Lah temriki kan ba'dal masjid pengertianipun lek kula temriki kados contonipun niku nyuwun sewu nuntun parkir teng emperan beto truk temriku ngantos deten sedalu misalipun. Lah niku mulai cenderung temriku ya wajib ujratul misli. Dan niku pun wong teng parkiran Jawi mawon nggih sak jam pun gang 1000 sudah 1000. Masa teten masjid garingan ngoten to. Nggih. Lah niki lek masalah takdir niku saya zaten cuma enggak akan malam besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.